Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustalifah dengan NIM 25044111513. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja demuk 1 input 8 output dan decoder BCD ke desimal 4 input 10 output dan encoder desimal ke BCD 10 input 4 output. Baik, langsung saja kita ke cara kerjanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel kebenaran dari demuk 1 ke 8. Pada tabel ini terdapat satu input, yaitu I, 3 buah selektor, yaitu S2, S1, dan S0, serta 8 output, yaitu Y0 sampai Y7. Cara membacanya, kita lihat dulu nilai selektornya. Misal, saat S2, S1, dan S0 bernilai 000, maka input akan yang diteruskan ke Y0 sedangkan output yang lain tetap 0. Lalu saat selektor berubah menjadi 001, input akan diteruskan ke Y1. Begitu juga untuk 010 ke Y2, 011 ke Y3, 100 ke Y4, 101 ke Y5, 11 ke Y6, dan 11 ke Y7. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap kombinasi selektor akan memilih satu output saja untuk menerima input. Selanjutnya kita ke persamaan. Kita lihat persamaan logikanya, setiap persamaan memiliki satu output. Misalnya, pada persamaan Y0 terdapat kombinasi S2, S1, S0 yang semua bernilai 0, sehingga saat kondisi itu terpenuhi, input akan diteruskan ke Y0. Kemudian pada Y1, kombinasi selektor berubah menjadi 001, sehingga input diteruskan ke Y1. Begitu juga pada persamaan Y2 sampai Y7, setiap output memiliki kombinasi selektor yang berbeda. Jadi, persamaan ini digunakan untuk menentukan output mana yang akan aktif berdasarkan nilai selektornya. Baik, selanjutnya kita akan mempraktikkannya di aplikasi Logisim. Baik, selanjutnya kita ke praktek demuk 1 input 8 output di Logisim. Yang pertama, kita ambil pin 4 buah. Selanjutnya ambil gerbang not 3 buah. Kita hubungkan kabel dari pin ke gerbang not. Selanjutnya kita ambil gerbang N8. Selanjutnya saya akan memberikan tanda untuk S0, S1, dan S2, dan Y0 sampai Y7. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabelnya dari gerbang N ke sini. Untuk dapat mengetahui gerbang N-nya kabelnya kemana saja, kita lihat di tabel kebenaran yang ini. Baik, di sini saya akan menghubungkan Y0 ke S0, S1, dan S2. Selanjutnya kita lanjut ke Y1.
Selanjutnya kita lanjut ke Y2. Selanjutnya kita lanjut ke Y3. Kita lanjut ke Y4. Selanjutnya kita lanjut ke Y5. Kita lanjut ke Y6. Kita lanjut ke Y7. Selanjutnya kita tarik kabel dari gerbang N. Selanjutnya kita akan mengujinya apakah ini sudah berhasil atau belum. Kita klik input dan pilih LED. Baik, selanjutnya kita akan mengujinya sesuai tabel kebenaran yang tadi kita buat atau yang ini. Sekarang kita ke Y0. Yang pertama itu kita nyalakan I, betul atau berhasil. Selanjutnya kita ke Y1. Yang kita nyalakan yaitu S0. Nah, berhasil. Selanjutnya kita ke Y2. Yang kita nyalakan yaitu S1. Nah, berhasil. Sekarang kita lanjut ke Y3. Yang kita nyalakan itu S1 dan S0. S1 dan S0. Nah, berhasil. Selanjutnya kita ke Y4. Yang kita nyalakan yaitu hanya S2 saja. Nah, berhasil. Selanjutnya kita ke Y5. Yang kita nyalakan yaitu S2 dan S0. 2 dan 0. Nah, berhasil. Selanjutnya kita ke Y6. Yang kita nyalakan yaitu S2 dan S1. S2 dan S1. Nah, berhasil. Selanjutnya kita ke Y7. Kita nyalakan semua dari S0, S1 dan S2. Nah, berhasil. Jadi bisa disimpulkan demuk 1 input 8 output ini sudah berhasil atau sudah benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel kebenaran dari decoder BCD ke desimal. Pada rangkaian ini terdapat 4 input yaitu A, B, C, dan D yang merupakan kode BCD serta 10 output yaitu 0 sampai Y9. Cara membacanya, setiap kombinasi input BCD hanya mengaktifkan satu output saja. Misalnya saat input 0000 maka Y0 yang aktif, saat input 0001 maka Y1 yang aktif, input 0010 maka akan mengaktifkan Y2 dan seterusnya sampai input 1001 yang akan mengaktifkan Y9. Jadi decoder mengubah kode BCD menjadi bentuk desimal. Selanjutnya kita ke penjelasan persamaan. Setiap persamaan mewakili satu output. Misalnya pada Y0, output akan aktif jika input A, B, C, dan D bernilai 00. Pada Y1, output akan aktif jika input bernilai 0001. Begitu juga Y2 sampai Y9.
Masing-masing memiliki kombinasi input yang berbeda. Jadi, persamaan ini berfungsi untuk menentukan output mana yang akan aktif sesuai dengan nilai input BCD yang diberikan. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekannya di aplikasi Logisim. Selanjutnya saya akan menggambarkan gerbang logika decoder BCD ke desimal 4 input 10 output. Yang pertama, ambil pin 4. Untuk bagian facingnya kita ubah menjadi south. Kemudian ambil gerbang north, dan untuk bagian facingnya ubah juga menjadi south. Selanjutnya kita ambil gerbang N10. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan nama untuk pin dan gerbang N agar mudah diketahui. Selanjutnya, tarik kabel dari pin ke gerbang NOT. Selanjutnya, tarik kabel yang ini. Tarik juga kabel dari gerbang NOT. Nah, di sini kita akan menghubungkan kabel dari gerbang OR, NOT, dan N. Bisa kita lihat di persamaan ini. Selanjutnya kita hapus kabel yang tidak terpakai. Selanjutnya kita tarik gerbang OR untuk mengeluarkan output. Tarik dari Y0 sampai Y9. Sekarang kita ambil LED untuk outputnya.
Selanjutnya kita akan mengecek apakah gambar gerbang logika yang kita buat ini sudah benar atau belum. Nah, untuk mencobanya kita bisa lihat di persamaan. Untuk Y0 sudah betul. Sekarang kita klik ini untuk mengklik. Kemudian kita ke Y1. Kita klik yang D. Betul. Sekarang kita ke Y2. Kita klik yang C. Nah, betul. Sekarang kita ke Y3. Yang kita klik C dan D. Nah, betul. Kita lanjut ke Y4. Kita klik B. Nah, sudah betul. Selanjutnya kita ke Y5. Kita klik B dan D. Sudah betul. Sekarang kita ke Y6. Y6 kita klik B dan C. Sudah betul. Sekarang kita ke Y7. Kita klik B, C, D. B, C, dan D. Nah, sudah betul. Sekarang kita ke Y8. Yang kita hidupkan yaitu cuman A. Nah, sudah betul. Sekarang kita ke Y9. Yang kita hidupkan itu A dan D. A dan D. Nah, sudah betul. Jadi, gerbang logika yang kita buat ini sudah betul. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel kebenaran dari encoder desimal ke BCD 10 ke 4. Pada tabel ini terdapat 10 input yaitu D0 sampai D9 dan 4 output yaitu A, B, C, D yang merupakan kode BCD. Cara membacanya cukup mudah. Setiap kali hanya ada satu input yang aktif atau bernilai 1, maka encoder akan mengubahnya menjadi kode BCD. Pada bagian output, misalnya saat D0 aktif, output adalah 0000, saat D1 aktif, outputnya menjadi 0001. Dan begitu seterusnya sampai D9 yang menghasilkan output 1001. Jadi, fungsi encoder adalah mengubah input desimal menjadi kode BCD. Selanjutnya, kita ke penjelasan persamaan. Persamaan ini menunjukkan bagaimana setiap bit output dibentuk dari beberapa input yang digabung menggunakan gerbang OR. Misalnya, pada output A hanya akan aktif jika input 8 atau D9 yang aktif. Kemudian, output B akan aktif saat D4 sampai D7 aktif. Begitu juga output C dan D yang aktif sesuai kombinasi input masing-masing. Jadi, persamaan ini digunakan untuk menghasilkan kode BCD berdasarkan input desimal yang diberikan. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan gerbang logikanya di aplikasi Logisim. Baik, selanjutnya kita ke encoder desimal ke BCD 10 input 4 output. Nah, yang pertama itu kita ambil pin 10. Selanjutnya kita ambil gerbang OR. Untuk number of inputnya sudah cocok yaitu 5. Untuk number of inputnya untuk yang kedua 4. Dan yang ketiga juga 4. Dan yang terakhir yaitu 2. Nah, di sini saya akan memberikan nama pada pin dan gerbang OR-nya agar lebih mudah diketahui.
Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel dari gerbang OR ke pin dengan melihat persamaan ini. Sekarang kita akan menghubungkannya. Sekarang kita hubungkan yang bagian C. Sekarang kita hubungkan bagian B. Nah, di sini saya salah kasih bagian. Sekarang kita akan ubah. Jika sudah, kita akan hubungkan. Untuk bagian B, sekarang kita hubungkan bagian A. Kita tarik kabel dari gerbang OR untuk output. Selanjutnya kita pasang pin untuk mengeluarkan output. Nah, di sini kita akan mengujinya apakah ini sudah benar atau masih ada yang salah. Nah, untuk D0 hasilnya sudah cocok karena 0, 0, 0, 0. Nah, untuk bagian D1 kita coba. Nah, hasilnya sudah sesuai, yaitu 0, 0, 0, dan 1. Sekarang kita ke D2. Ini juga sudah, hasilnya 0, 0, 1, 0. Sekarang kita ke D3. Nah, sudah benar, yaitu hasilnya 0, 0, 1, 1. Sekarang kita ke D4. Nah, hasilnya sudah benar, yaitu 0, 1, 0, 0. Sekarang kita lanjut ke D5. Nah, hasilnya sudah benar, yaitu 0, 1, 0, 1. Sekarang kita lanjut ke D6. Nah, hasilnya juga sudah benar, yaitu 0, 1, 1, 0. Sekarang kita lanjut ke D7. Nah, jawabannya sudah benar, yaitu 0, 1, 1, 1. Sekarang kita ke D8. Nah, hasilnya 1, 0, 0, 0, 1. Hasilnya sudah benar. Sekarang kita lanjut ke D9, yaitu 1, 0, 0, 1. Ini juga sudah benar. Jadi bisa dipastikan ini sudah benar. Ini sudah benar sesuai Nah, dari hasil input outputnya bisa dipastikan ini sudah benar.